Dalam kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai 8, di situ dikatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Segala yang di bawah langit dan di atas bumi ada waktunya. Ada waktu untuk menuai, ada juga waktu untuk menabur. Ada waktu untuk menangis, ada juga waktu untuk bersuka cita. Ada waktu untuk dilahirkan, ada juga waktu untuk meninggal. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan berbicara tentang satu tema, satu kenyataan, satu waktu dalam kehidupan kita. Kematian. Kematian. Kematian adalah realitas atau kenyataan dari hidup kita. Ini adalah akhir dari waktu perjalanan kita di dunia ini. Dan bicara tentang kematian, ini bukanlah realitas yang mudah. Terutama apabila kematian itu datang kepada orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga kita, pasangan hidup kita, sahabat kita, anggota keluarga kita. Tidak mudah. Mengapa? Karena kita tidak lagi melihat senyuman, sapaan, canda, tawa, kehadiran orang-orang yang kita cintai. Dan karena kematian tiba-tiba, orang yang selalu bersama kita setiap harinya diambil daripada diri kita. Diambil dari hadapan kita. Hilang, diam, tak bersuara. Sulit menerima kenyataan kematian orang-orang yang kita cintai. Mengapa? Karena kita sudah sangat cinta. Karena kita sudah terlanjur mencintai. Sulit. Tetapi justru itu, cinta atau mencintai adalah menginginkan supaya orang yang kita cintai ini tidak mati. Ketika saya mengatakan saya mencintai seseorang, saya menginginkan orang yang saya cintai itu tidak mati. Kalau bisa hidup selama-lamanya. Dan itulah cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta yang memberi hidup. Kalau mau mencari definisi tentang cinta mati, lihat di kayu salib. Di kayu salib kita melihat cinta yang rela memberikan nyawanya, yang mati supaya kita bisa hidup selama-lamanya. Itu cinta mati. Jadi teman-teman kaum muda di sini kalau ada pacarnya mengatakan cintaku padamu cinta mati, itu gombal itu. Kalau tidak rela berkorban, kalau tidak mau memberikan dirinya, kalau yang dicari adalah kenikmatan yang enak-enak saja. Cinta mati adalah seperti dia yang tergantung di kayu salib, yang memberikan nyawanya, wafat di kayu salib supaya kita tidak mati tetapi hidup selama-lamanya. Itu cinta mati. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Anda adalah orang-orang yang dicintai. Karena Anda adalah orang-orang yang dicintai, Anda adalah orang-orang terpilih. Dan karena Anda adalah orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang terpilih, Yesus ingin semua dari kita hidup selama-lamanya. Dan memang seperti itu. Sekali lagi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia wafat, mati bagi kita, supaya Ia mengangkat kita dari kematian menuju kehidupan kekal. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Lazarus berbicara tentang itu. Dalam iman kita, Gereja Katolik, oleh karena cinta Allah yang menghidupkan, di dalam kematian kehidupan tidak berakhir, tetapi diubah. Di dalam kematian kehidupan tidak berakhir, tetapi diubah. Karena mengapa?
Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati tetapi hidup selama-lamanya. Kita dicintai, ia rela mati untuk kita. Mengapa? Karena setiap dari kita berharga. Kita orang-orang pilihan. Dan tempat kita bukan kematian, tetapi kehidupan kekal. Yesus yang membangkitkan Lazarus mau mengatakan kepada kita, nanti setelah 3 hari, setelah peristiwa Jumat Agung, ia yang membangkitkan orang yang sudah mati, ia juga akan bangkit dari kematian. Dan kita yang mengikuti Tuhan yang seperti ini, jaminannya jelas, kehidupan kekal. Asal kita mau lewat kehidupan kita membalas kasih Allah. Kita juga mau mencintai, kita juga mau mengampuni, kita juga dengan sabar memikul salib kita. Dalam kematian, kehidupan tidak berakhir, tetapi diubah. Kematian fisik. Tetapi ada juga satu jenis lain dari kematian. Kematian apa? Kematian rohani. Kematian rohani terjadi apabila kita dengan bangga menyambut dosa dalam kehidupan kita. Dengan bangga menolak ajakan kasih Allah, undangan kasih Allah untuk bisa masuk dalam kehidupannya, dalam keluarga kudusnya. Kita tahu efek dari dosa apa. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, memakan buah dari pohon yang terlarang, apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa? Mereka takut dan sembunyi. Mereka takut melihat wajah Allah. Mereka sembunyi dalam kegelapan. Jangan sampai dilihat Allah. Dan apabila kita berbuat dosa, itu yang kita lakukan. Kita takut karena kita sudah melanggar perintah Allah. Dan kita mau sembunyi, kita mau masuk dalam ruang kegelapan. Jangan sampai kita ditemukan oleh Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Hai anakku, marilah, keluarlah. Keluar dari kegelapan dosa. Tempatmu bukan dosa, tempatmu bukan kematian. Karena engkau tidak diciptakan oleh dosa, engkau tidak diciptakan oleh ketakutan, engkau tidak diciptakan oleh kegelapan. Engkau diciptakan oleh tanganku yang penuh kasih. Engkau aku bentuk dengan penuh kasih. Tempatmu bukan dosa, tempatmu bukan kegelapan, tempatmu adalah di hatiku. Tempatmu adalah terang. Keluarlah dari kegelapan menuju terang. Tetapi seringkali sulit untuk bertobat, sulit untuk keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Mengapa? Kita masih dililit oleh ikatan-ikatan duniawi, sama seperti Lazarus. Kita masih dihalangi oleh sebongkah batu yang besar. Sulit untuk bertobat. Banyak sekali ikatan-ikanan, ketergantungan-ketergantungan, kenikmatan-kenikmatan sesaat. Tetapi yang harus kita lakukan adalah harus berani mendengar sapaan Allah, mengajak kita untuk keluar. Harus berani menggapai tangan Allah yang menarik kita keluar dari kegelapan dosa. Dan kita harus terus mengandalkan kasih, sentuhan, jamahan kasih Allah, supaya kita bisa diangkat keluar dari dosa-dosa kita, supaya langkah pertobatan kita bisa kita lepaskan dari ikatan-ikatan duniawi ini, ketergantungan-ketergantungan kita, kecanduan-kecanduan kita, supaya bongkahan batu yang besar yang menutup jalan kita untuk menuju Kristus bisa dihancurkan, bisa disingkirkan. Andalkan jamahan kasih Allah, dengarkan sapaan kasih Allah dalam hidup kita, dan setiap ikatan-ikatan itu akan terlepaskan. Kegelapan bukan tempat kita, dosa bukan bagian dari kita. Lepaskan segala ikatan-ikatan, singkirkan batu yang menghalangi kita. Sambut jamahan kasih Allah, keluarlah dari kegelapan. Di sini juga kita mendengar satu hal yang unik, dan mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sih Yesus sengaja menunda keberangkatannya ke Betania?
Ia sengaja selama 2 hari menunggu Lazarus yang sebelumnya masih sakit, tapi sekarang Yesus sepertinya membiarkan Lazarus untuk mati. Dan sepertinya dalam kehidupan perjalanan keimanan kita seperti itu. Maka mengapa sepertinya masalah, cobaan dalam hidup kita datang bertubi-tubi? Mengapa sepertinya Tuhan itu lama datang dalam kehidupan kita untuk membantu kita, untuk menolong kita? Mengapa doa-doaku belum dijawab? Aku butuh di Kau Tuhan, kemana Engkau? Engkau tidak datang. Seakan-akan Engkau membiarkan masalah ini datang bertubi-tubi, seakan Engkau membiarkan aku menderita. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Mungkin dalam pikiran kita, sebagai manusia di mata kita, ini adalah suatu malapetaka. Musibah dalam hidup kita, seperti Tuhan lama datang untuk membantu kita, adalah suatu malapetaka. Tapi apabila kita melihat dengan kacamata iman, kita lihat apa yang terjadi kepada Lazarus. Saat itu Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Sedang di mana Anda saat ini dalam perjalanan kehidupan Anda, dalam relasi Anda, dalam pekerjaan Anda? Apakah saat ini Anda sedang dalam situasi keterpurukan? Apakah sepertinya doa-doa Anda tidak terjawab? Yakin dan percaya waktu Tuhan selalu tepat. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, bahkan lebih dari segala doa-doa kita, lebih dari yang kita harapkan. Sejauh kita yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat. Mengapa? Karena Tuhan hadir sebelum adanya waktu. Bahwa Tuhan itu sendiri adalah yang menciptakan waktu. Karena Ia menciptakan waktu, Tuhan tahu bagaimana waktu bekerja. Waktu Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu tepat. Saya mau berbagi kisah sedikit tentang waktu Tuhan yang selalu tepat. Ini tentang pengalaman pribadi saya. Jadi saya ini baru ditabiskan sebagai seorang imam tahun lalu bulan November tanggal 15 di Pontianak. Dan tentu saja salah satu syarat untuk saya bisa ditabiskan adalah saya harus menyelesaikan studi S2 saya. Saya kebetulan mengambil filsafat untuk S2 saya. Jadi bulan November saya ditabiskan, kurang lebih 3 bulan sebelumnya saya sudah mengumpulkan tesis saya, final draft ke kampus. Jadi setelah saya mengumpulkan tesis saya, langkah berikutnya adalah saya harus mempersiapkan diri saya untuk ujian komprehensif tertulis. Nah, bagaimana cara mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari ujian komprehensif tertulis ini? Nanti dari setiap mata kuliah yang saya sudah ambil, ini staf di kampus akan mengumpulkan semuanya. Jadi saya minta ke salah satu staf yang mengurus hal-hal ini. Saya minta sebelum saya ditabiskan, bulan Oktober, saya minta kisi-kisinya, pertanyaan-pertanyaannya, supaya saya bisa belajar, supaya bisa review. Bulan Oktober saya tanya, enggak dikasih. Bulan November saya tanya lagi, enggak dikasih. Dan bulan November saya sudah sibuk, persiapan untuk tabisan. Bulan Desember enggak mungkin. Mengapa? Karena sudah liburan Natal. Jadi semua staf di kampus pada liburan. Oktober enggak ada, November enggak ada, Desember enggak ada, Januari juga enggak ada. Mengapa? Masih liburan. Dan pertengahan bulan Januari mesti pendaftaran mahasiswa baru. Jadi pada sibuk. Jadi saya bertanya-tanya, kenapa sih? Ada masalah apa sih? Ternyata saya mendapat info, staf ini yang mengurus tentang tesis, skripsi, ujian komprehensif ini sedang ada masalah dan mesti diberhentikan dari pekerjaannya di kampus. Dan karena ya sudah tidak lagi di situ, staf ini jadi staf baru yang mengambil alih. Tapi staf baru ini karena masih baru jadi nggak tahu tentang prosesnya, prosedurnya. Jadi saya mesti menunggu, akhirnya tanggal 25 Januari saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan untuk ujian komprehensif itu.
Dan saya dikabari bahwa ujian komprehensifnya nanti tanggal 10 Februari. Jadi saya dapat pertanyaan-pertanyaan bulan Januari tanggal 25, tanggal 10 Februari saya mesti ujian. S2, filsafat, mesti belajar kurang dari 1 bulan. Ini kan mustahil. Nggak mungkin. Dan meskipun saya imam baru, jadwal bulan Januari saya sudah penuh setiap harinya. Mimpin misa, tutup peti, pemberkatan rumah, kasih talk sana-sini, sudah penuh. Jadi nggak ada kesempatan lagi untuk review. Tapi ya tetap, saya kumpulkan, masukkan dalam folder setiap mata kuliah pertanyaan-pertanyaan ini, dan ada 34 pertanyaan. Namun di 34 pertanyaan ini, setiap pertanyaan itu masih ada cucu dan cicitnya, jadi beranak gitu. Satu pertanyaan ada anak-anaknya lagi gitu. 6 seperti itu. Ada satu pertanyaan itu satu kutipan panjang. Jadi dengan waktu yang sangat-sangat mepet dan sedikit, saya mulai belajar review itu kapan? Saya berangkat tanggal 7 dari Surabaya, transit ke Singapura. Tanggal 8 saya baru bisa tenang belajar review di Singapura. Mahal sekali ya Romo, belajarnya mesti ke Singapura. Dari Singapura transit ke Filipina. Tanggal 10 jam 9 pagi saya mesti ujian komprehensif. Sekali lagi saya nggak siap. Apa yang saya lakukan? Saya doa dulu. Kemudian saya harus mengambil keputusan. Dari ke-34 pertanyaan ini saya hanya belajar 3 pertanyaan saja. Saya hanya belajar apa yang saya tahu. Apa itu? Salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah Yohanes Paulus kedua. Ada 3 pertanyaan tentang Yohanes Paulus kedua, tentang etika. Hanya itu yang saya pelajari. Dari 34 pertanyaan, hanya 3. Sombong si Romo. Nggak ada pilihan. Dan berapa menit sebelum ujian, tanggal 10 jam 9 pagi, saya berdoa. Santo Yohanes Paulus kedua ini adalah santo favorit saya. Saking favoritnya, tes skripsi saya S1 saya tulis tentang Yohanes Paulus kedua. Tesis saya S2 saya tulis tentang Yohanes Paulus kedua. Oke. Nah, beberapa menit sebelum ujian, saya berdoa. Lewat perantaraan Yohanes Paulus kedua, begini doa saya. Santo Yohanes Paulus kedua, tolong dong. Kan skripsi S1-ku aku tulis tentang kamu. Tesis S2-ku aku tulis tentang kamu. Kayaknya oke, supaya konsisten. Ujian komprehensifku juga tentang kamu. Itu doa saya. Stafnya datang yang baru, bawa 5 lembar kertas jawaban. 5 lembar ini harus saya isi, saya tulis dalam waktu durasinya 2 jam penuh, tulis tangan. Bawa botol, dalam botol itu ada nomor-nomor 1 sampai 34. Nah, 34 pertanyaan saya ambil 3 nomor dan hanya boleh pilih berapa? 1. Oh. Hanya belajar 3 pertanyaan. Saya kocok. Tapi sebelum saya kocok botol ini, saya pray over dulu. Ya, mumpung saya jadi Romo kan, saya pray over dulu. Kocok. 3 pertanyaan, hanya pilih 1. Jatuh. Nomor pertama, nomor 1. Tentang apa? Hinduisme. Walah, saya nggak belajar. Out. Kocok lagi. Jatuh. Nomor kedua. Nomor 30. Tentang seorang filosof Yunani kuno, Plato. Kutipan panjang. Saya harus mengelaborasi, menjelaskan kutipan panjang ini 5 halaman 2 jam. Saya nggak review, nggak belajar tentang Plato. Out. Kacau ini. Peluang terakhir, kocok. Jatuh. Yang keluar nomor 34. Nomor 34.
Bapak Ibu tahu ada 34 pertanyaan dan 3 nomor terakhir adalah tentang Yohanes Paulus kedua. Dan nomor 34 adalah tentang etika Yohanes Paulus kedua yang baru saja tadi malam saya review. 5 halaman, 2 jam, saya jawab dengan senyuman manis. Itu mukjizat. Karena mustahil. Saya nggak review. Saya hanya belajar 3. Tetapi pada saat itu saya hanya meminta apa yang benar-benar saya perlukan dari situasi saya. Dan saya lihat waktu Tuhan tepat. Karena saya, dalam pikiran saya, masuk seminari menjadi seorang frater, menjadi seorang romo, saya hampir tidak pernah berdoa untuk keperluan saya sendiri. Karena hidup melayani, hidup bakti sebagai seorang imam, saya hanya tugasnya adalah mendoakan Bapak Ibu, itu saja. Selebihnya, untuk keluarga saya, Tuhan yang atur, terserah Tuhan. Untuk kesehatan saya, terserah Tuhan. Tapi pada saat itu, saya berdoa untuk keperluan saya. Dan waktu Tuhan tepat. Waktu Tuhan tepat. Kekuatan doa. Tuhan tahu apa yang saya perlukan saat itu. Ini adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada saya. Ini adalah misi yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu, apa sih masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi? Apakah doa-doa Anda lama terjawab? Waktu Tuhan tepat. Serahkan semuanya kepada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Letakkan semuanya di bawah kaki salib. Karena pada Jumat Agung, jam 3, tepat di atas kayu salib, kita lihat Allah menepati janjinya. Waktu Tuhan selalu tepat.